sama Wali kalau nggak salah, apa siapa ya waktu itu. Iya, sama Wali. Iya gitu. Gue ingat banget soalnya waktu itu gue pick. Aduh lu ya. Kalau tarik mundur lagi nih Bang, kalau tadi ngomongin clash-clashan, nah kalau misalnya kita mau nanya dari dua band ini nih, Artificial sama Jin Van Gang Fu, clash ada nggak sih clash sama band-band sesama band gitu? Ada nggak? Siapa gitu? Ya karena kan waktu itu kan acaranya emang gabung kan, Iya. ada grunge, ada punk, ada ska, ada hardcore gitu. Terus kayak tadi lu bilang kayak ada kayak Jakarta Selatan, Timur mungkin kayak ada pride-nya sendiri atau kayak gimana, ada nggak kayak gitu? Kalau di acara sih Artificial, sama band enggak, tapi sama penonton berapa kali. Tuh, jadi pernah kayak di Bulungan kita ribut sama penonton juga tuh. Terus yang paling seru, yang paling keren nih. Acara sekolahan SMA 98 kalau nggak salah. 98. Tahun berapa tuh? Gue lupa tahunnya. Itu sebenarnya mereka kayak biasa lah, setelah lulusan mereka bikin acara gitu. Apa sih namanya dulu tuh? Prom gitu lah Ya kayak gitu. Bukan prom sih, acara yang band-bandan gitu kan. Pentas seni dan kreasi kali gitu kan biasanya zaman dulu kan. Tapi internal kan. Orang ada tukeran kado segala macam. Kado-kadonya gitu, orang perpisahan mereka gitu kan. Artificial diundang gitu. Nah, pada mabuk kan, penonton pada mabuk kan, waktu SMA pada mabuk tuh. Terus pemain bass gue kebetulan jatuh ke bawah. Bassnya kena penonton, pukul. Udah dari situ ribut tuh, pak. Itu gue digebukin sama satu sekolahan asli. Cuman 11 orang di 12 sama kru lah gitu ya. Dipukulin sama satu gor gitu. Terus cuman karena emang itu dekat sama rumah Edot gitu, terus kru gua ada yang kenal jagoan-jagoan situ, kita dipanggilin tuh. Waduh. Udah keluar panggilin, pada datang, kayaknya udah. Wah, ada yang bocor apalah gitu kan. Kebetulan masih dulu kan masih bawa rantai gitu. Iya. Sama Rangga dikeprak botol orang. Emang zaman itu kenang-kenangannya ya. Sampai akhirnya ada 4 mobil polisi datang. Emang udah gitu kru gue bawa kado. Diambil semua. Angkut aja. Jadi itu kan mau selesai gitu, kita kumpul di rumah Edot. Wah, banyak dapet kado nih gue nih. Efek gue mana? Astagfirullah. Efek gue ditinggalin. Dapet kado tapi efek hilang. Hilang efek gue, anjing gue. Terus kalau Jin Van Gang Fu gimana Bang? Kalau gue mungkin karena balik lagi ke tadi yang pernah gue ceritain tadi, itu yang masalah yang so-called underground itu mungkin karena pada saat itu masih pada muda-muda kali ya, gejolak kaula muda lah, masih pride-nya tinggi. Iya, masih tinggi, masih membara lah segala macam. Mungkin pada saat itu ya salah satunya ada beberapa yang kayak Om Hadi sekali juga waktu itu sempat clash juga sama gue, mungkin ya gue juga nggak tahu gara-gara apa, cuman mungkin ya karena itu masalah major label segala macam gitu kan. Itu yang di Youth Center kan kalau nggak salah ya, itu juga sama si Om almarhum Rino juga, gitu juga kayak gitu juga. Cuman akhirnya setelah gue bikin band baru lagi di Authentics itu, akhirnya gue bisa ketemu lagi sama mereka dan bisa ngobrol lagi. Udah nggak ada apa-apa lagi, udah masa muda lah istilah kita juga nganggapnya udah lewat lah gitu. Tapi lu lagi di panggung ditampol gitu? Bukan, jadi udah selesai manggung, gue udah mau masuk mobil, tiba-tiba disamperin sama Hadi sama Opik. Iya, waktu itu ngomong, gue nggak lupa waktu itu obrolannya apa, tiba-tiba si Opik nyolong gue dari belakang. Kondisi. Karena gue ngeliat kondisinya pada saat itu gue sendiri, mereka rame-rame, ya udahlah gue cabut aja deh gitu. Tapi emang lagi nggak ada personil juga tuh? Nggak ada, udah pada pulang. Jadi gue tinggal gue sama, waktu itu gue bawa cewek gue sama Wali kalau nggak salah, apa siapa ya waktu itu. Iya, sama Wali. Iya gitu. Gue ingat banget soalnya waktu itu gue Opik. Aduh lu ya. Kebuka. Alisan ngomongnya pelan-pelan dulu ya kan. Enggak, dia ngomong gitu. Pik. Iya, Pik. Tonjok sama Opik. Pas
lagi mabok lagi. Kagak. Ini pas era-era Setiabudi. Setiabudi. Yang abis latihan, kalau nggak salah atau abis manggung gitu ya. Gua mau Opik nebeng mobilnya almarhum Dani sama Bali, gitu kan. Lagi mabok tuh, semua berempat mabok. Terus Opik, wah sorry maafin gue dulu ya udah ngobrolin ganggu ya. Ya nggak apa-apa, kocak tuh gue. Mabok terus minta maaf gitu kan. Itu kocak banget tuh gue. Iya sih pada saat itu. Ya cuman ya akhirnya bisa ketemu lagi sama mereka, bisa ngobrol-ngobrol lagi, ya udahlah udah clear masalahnya, udah lewat juga. Udah ya maklum lah masa muda ya. Masa muda. Memang saat itu emang kondisi lagi kayak gitu Ya. kan. Tapi sempat nggak sih kalau panggung kan, kalau yang kemarin-kemarin kan sempat tuh mungkin ini gaya lama kali ya, sempat kebawa-bawa sampai sekarang yang tiba-tiba naik ke panggung, wah diminumin gitu kan, ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Zaman dulu sempat kayak gitu nggak sih? Itu gua justru. Oke. Zaman revival dulu semua band yang manggung itu kan emang Gua nggak mancing sebenarnya sih. Ini kan tapi tahu-tahu keluar aja sendiri. Ini ngomongin minum dulu bang, ya bang. Bang, ayo bang, minum Daripada dulu bang, ini ademnya kopi. mah, kan. Ini dari Santa Muerte apa? Santa Muerte. Ini ya. Punyanya Bang Dika ya? Ya. Kayaknya. Ini alkohol. Enggak. Oh, dicampur obat goreng nggak? Warnanya Sambil minum. pekat juga ya. Pekat. Sepekat masa lalu. Cakep nih. Rasanya kayak kopi. Emang. Gue ini dong mau nanya juga tuh, ngomongin zaman-zaman dulu, bedanya gig dulu menurut kalian sama sekarang tuh bedanya apa? Yang ngebedain? Bedain. Euforianya seperti apa gitu? Iya, apa ya? Kalau zaman dulu itu mungkin lebih ke istilahnya lebih ke apa ya? Militan sih. Iya benar. Lebih ke militan. Jadi lebih ke lu manggung di mana yang ikut banyak nih, terus dikejar kemana juga manggung gitu. Kalau sekarang kan mungkin karena beda, udah platformnya banyak, ada digital segala macam, jadi kita tinggal buka YouTube aja kan, mau cari si ini manggung tinggal buka YouTube aja. Kalau dulu kan benar-benar dia manggung di mana kita kesana kita cari gitu, kayak gitu mungkin. Kalau sekarang sama dulu bedanya kayak gitu. Kalau Sama ini, dulu kan opsi hiburan masih terbatas loh. Ya benar. Ya kan, kalau nggak acara musik, nonton bioskop, ya kan, kalau nggak ya tempat makan juga masih nggak terlalu banyak dulu. Iya benar. Jadi ya akhirnya anak muda ya opsinya itu aja gitu ketika acara musik. Jadi kalau ada band yang dia suka udah langsung pasti datengin terus. Iya. Kalau yang di apa? Yang di interview sama majalah nih kan sempet kan tadi Om Boris bilang kalau di interview sama Hai. Nah, beberapa edisi pernah tuh Junfan Kangfu ada di Gadis, ya kan? Ya sempat beli sih sebenarnya dulu. Emang bener mau tahu ska banget kan, emang mau nyari Zain susah. Ya udah nyarinya majalah-majalah ini aja, majalah-majalah umum, ternyata ada ini, beli. Nah, itu mereka konsep-konsep pertanyaannya itu lebih emang pengen tahu sisi ska secara historis dan musiknya, atau emang sekarang trennya aja sih? Kan beberapa itu gue lihat tuh sempat di Junfan Kangfu sempat ngejelasin kan, nih awal musiknya dari sini kan ada tuh, kan sempat kelihatan tuh ngebahas tentang ska era awal, walaupun mainnya bukan ska era awal ya. Nah itu maksudnya emang udah ngulik banget ya sampai segitu ya, sampai emang historinya kan emang dengan saat itu internet itu nggak ada kan. 99, 98 internet mungkin ada, cuma terbatas banget gitu untuk mencari informasi gitu. Maksudnya itu dapat dari mana sih informasinya gitu? Ini yang jadi pertanyaan, nguliknya dapat infonya. Iya, dapat informasi ska ini dari sini nih, generasi awalnya gitu, yang dijelasin di majalah itu gitu. Ya paling kalau dari gue pribadi sih kayak dapat kopiannya Skinhead Bible. Oh, sempet. Sempet. Tuh, dari 97 deh gue lihat tuh Skinhead Bible, terus fotokopian ini apa namanya, You Wondering Now, History Spesial, sama kopian juga gitu. Ya itu aja, kayak dari tangan ke tangan gitu kan, dia punya, oh gue kopi dong. Iya, gitu. sama, kurang lebih sama lo sempat dapat juga. Beberapa kali ya. Di zaman dulu kan cuman apa sih, lebih ke apa namanya, hard copy ya. Hard copy gitu. Ada CD ya kita copy, terus ada buku kita copy, maksudnya kayak gitu-gitu. Jadi nggak
benar-benar nggak nyari dari internet, benar-benar memang referensinya ya gitu aja gitu kan. Teman ke teman aja. Iya. Informasi itu. Berarti emang pas di Junfan Kung Fu yang lebih banyak ngulik Sky itu emang di lu. Gue sama Vicky sih. Oh, Vicky. Cuman kalau Vicky kan lebih ke third wave-nya kali ya. Karena dia emang jiwanya kan punk rock banget gitu. Gitu. Oh. Terus kalau zaman dulu buat masalah bayaran fee-nya nih honor ya kan. Sebelum masuk major label sama setelahnya. Boleh ceritain masing-masing dari Bang Dodo mungkin. Ya kalau gue dulu paling dibayar pakai nasi kotak. Iya, standar nasi kotak. Misalkan dibayar misalnya 300.000, habis lah. Iya kan, 300.000 gue personil 8, kru 3 atau 4, ya kan, mau dapat berapa? Belum bensin ya, belum mobil, Bayar latihan. belum latihan. Ya kan kayak gitu-gitu ya. Ya dulu sih lebih kepada senang diajak manggung aja gitu. Maksudnya lebih ada fasilitas buat manggungnya, ada sarana, ada venue. Terus ada penontonnya ya kita udah senang gitu pada saat itu. Itu lebih mikir apa namanya Apresiasinya ya. Ya apresiasinya aja gitu kayak seperti itu sih. Kalau balik lagi ke masalah tadi nih ya, yang sempat masuk majalah, terus konsep video klip. Nah, kalau konsep video klip sendiri itu emang dari label kah yang bikin video klip nih, termasuk budget album apa emang dari sendiri sih? Baik dari artificial atau dari Junfan Kung Fu? Gue sih dulu nggak pernah ngerasa ada intervensi sih dari label, memang entah dari musik, recording atau bikin klip gitu, memang semua diserahin ke band. Nah, gue senengnya gitu tuh. Jadi emang yaudah lu bikin klip kayak gimana. Tapi ada penyesalan sih gue dulu tuh. Jadi dulu pas mau bikin video klip sama label gue tuh disodorin apa namanya kumpulan foto gitu, album foto. Ini lo milih cewek yang mana nih? Wih. Masuk klip dulu kan kayak gitu ya, model-model talent-talentnya ini, wow, pakai bikini segala macam. Nggak boleh ada cewek. Sekarang Nggak ada ya. Klip cewek akhirnya nggak dipakai tuh. Padahal fenomenal tuh kalau Iya, makanya. Wow, itu banyak banget tuh. Akhirnya ada anak-anak yang selipin colong di bawah, dibawain doang. Ceweknya kagak ada yang masuk ke video klip. Terus akhirnya kayak, ya itu sih imajinasi aja, kayak Scatlights kita pernah lihat di foto dia kalau manggung tuh ada pakai ini ya, apa namanya? Barbar itu ya. Kalau tablatur, oke, kayak kita bikin kayak gitunya gitu. Terus ngebayangin kalau video klipnya si spesial kayak gimana ya, kayak hitam putih, backgroundnya kayak pasti hitam putih tuh spesial tuh. Jadi ya udah kita imajinasi sendiri aja gitu, oh bikin hitam putih gitu. Terus tone-nya kayak gimana ya, tone-nya gitu aja hitam putih pokoknya, ntar kita pakai ininya juga wardrobe-nya jas hitam putih aja udah. Terus si itu keyboardnya Bobby atau Kabul gue lupa deh, itu dibawa nyewa mobil tuh kan gede kan. Oh, akhirnya sewa mobil gitu, bawa syuting kayak gitu aja sih. Itu ngambil tempat di mana sih waktu itu? Lagu lama kan ya, cuma lagu lama iya. kan. Di ini Pondok Cabe. Pondok Cabe. Itu emang studio khusus buat. Studio. Oh. Khusus gitu. Jadi mau dicat dulu dibikin tempat macam. Itu konsep emang dari band. Dari band. Oh, maunya gini. Terus yang ngedekor itu emang udah ada timnya dari mereka. label. Oh, dari label. Dari PH-nya. Oh, dari PH-nya. Kita meeting bareng, terus presentasi PH-nya kita ngomong gini kebutuhan ini ya udah disiapin mereka. Kalau Junfan Kung Fu sendiri gimana? Kalau Junfan Kung Fu sih emang dari awalnya kan itu semuanya dari pihak label ya, kayak singlenya pertama Bruce Lee, terus albumnya juga Naga 2000, karena kebetulan waktu itu kan tahun 2000, walaupun rilisnya tahun 99 tapi dibikinnya Naga 2000 karena tahun 2000 itu kan tahun naga. Jadi terus singlenya sengaja lah emang dibikin gimmicknya seperti itu, emang bener-bener dikaitin aja semuanya, sampai video klipnya pun ada adegan anak kecil, sebenarnya atlet wusu beneran itu, jadi emang disewa untuk jadi talent di situ gitu. Terus ya emang semuanya pihak label sama PH yang bikin, karena kita kan waktu itu sudah terikat kontrak dan kita ngikut aja gitu, kayak segala macam ya, sampai akhirnya pas baju itu kostum
semuanya pakai baju pantai, gue doang yang dipakai entah kenapa tadinya gue mau dipakainya, gue bilang ya udah kalau mau dipakein baju seperti yang Bruce Lee-nya itu, gue pilih yang kostum musuhnya Bruce Lee, yang hitam kuning. Oh, yang hitam kuning, iya. Kalau yang Bruce Lee-nya kan kuning hitam. Nah, gue mintanya yang kebalikannya, hitam kuning. Kegedean. Jadinya gombrong, yang ngepres. Ya gitulah. Akhirnya termak lagi tuh. Nggak sempet lah. Nggak sempet. Jadi nggak ada fitting. Kalau sekarang kan orang talent apa semua di fitting dulu kan. Jadi pas udah syuting, udah bajunya udah fit gitu kan. Kalau dulu enggak. Bener-bener gue udah disiapin ya? Udah disiapin. Jadi pokoknya cuma diukur doang, badan gue sekian. Oke, begitu nyampe sono kegedean. Begitu syuting, udah nggak sempet lagi ngejahit lagi, orang udah mau syuting. Terus yang kedua Video klip kedua itu yang semua berantakan itu emang kita yang konsepin. Jadi emang awalnya sesuai dengan lirik aja. Maksudnya liriknya kan yang nyeritain kesialan dari pagi sampai dia di kampus kan. Maksudnya ya pokoknya disesuaiin aja sama kayak gitu. Jadi emang ngalir aja seperti itu gitu. Jadi kayak cerita aja gitu. Oh, itu tapi lebih undang banyak talent lah di situ ya. Talentnya dari teman-teman kita sendiri juga. Oh, dari teman-teman. Dari teman-teman. Saya model cewek Sigi. Oh, Sigi ya. Sigi Bimala ya. Kenapa ngeliatnya gitu? Nggak kayaknya. Nah ini kalau zaman-zaman dulu itu kalau emang dari artificial kan kita udah jelas lah ya. Ska tuh emang udah image-nya two-tone kan. Nah, kalau dari Jun Van Gangfu sendiri tuh ada atribut-atribut kayak kalung-kalung apalah tasbih. Ya. Itu terinfluence dari mana sih? Kalau influence mungkin kayak misalnya kalung yang bulat-bulat itu mungkin karena dari apa sih, kayak kalung Buddha gitu ya kan. Ya maksudnya ibaratnya jadi kait-kaitin aja sih sebenarnya kan. Dan itu juga aksesoris sebenarnya kebanyakan kayak kostum sama aksesoris itu kebanyakan bukan punya gue sendiri sih. Jadi gue minjem juga punya drummer gue, punya gitaris gue kayak gitu-gitu. Jadi kalau yang lain sih emang rata-rata punya sendiri gitu. Kalau gue emang yang ikut aja lah, karena gue kan di situ ya sebenarnya bukan yang, ya gue mungkin vokalis tapi bukan frontman, istilahnya bukan yang vokal. Biasanya yang lebih vokal di situ siapa? Yang misalnya kita lebih gini gitu. Lu siapa sih biasanya? Dari Vicky dan Rian. Oh, Vicky dan Rian. Kalau dari artificial sendiri, Om Bor? Itu biasanya siapa tuh yang lebih ngonsepin gitu, yang lebih Vokal sih. Oh, lo yang lebih ininya ya. Itu tinggal kalau manage teman-teman ya, begini asiknya gitu ya. Yeah. Nah, terus kalau untuk zaman dulu nih, kan ketika lu udah sebelum punya album dan sesudah punya album, impact-nya beda nggak sih ke manggung? Kalau impact sih pasti jelas beda, karena waktu gue di label Sony itu istilahnya kan distribusinya sampai ke istilahnya seluruh Indonesia kan. Jadi makanya kenapa kita waktu itu milih major label, karena kita mikir exposure-nya itu. Jadi kita lebih luas gitu, maksudnya nggak cuma di situ-situ aja. Jadi ya pokoknya jadinya manggungnya jadi lebih banyak gitu. Di artificial sendiri juga gitu. Lumayan. Cuman mungkin di antara band-band ska yang lain di era itu, artificial justru kayaknya nggak terlalu ternotis banget, karena exposure-nya juga saat itu gue akuin dari pihak labelnya juga nggak terlalu jor-joran dibanding yang label yang lain. Terus dari bandnya juga ya begitu, sok-sokan masih idealis gitu kan, promosinya jadi terbatas, orang-orangnya juga nggak terlalu tahu informasi tentang si artificialnya sendiri gitu. Jadi pada akhirnya ya manajer gue juga bingung untuk mencari jobnya, karena ya tahun itu juga kan ada Gangfu, ada Non Bulet, ada Tipeng, ada Purpose gitu kan. Udah pasti kan ini ya, maksudnya mencari jobnya juga ada kompetitor. Ya udah pada akhirnya ya nggak terlalu berasa signifikan banget sih kalau dari gue. Ya itu kesalahan dari kita sendiri. Tapi kalau untuk manggung, budgetnya udah beda lah ya. Setelah punya album dan sebelum punya album. Tadi kan lo bilang kalau belum punya album kita dibayar nasi kotak aja udah alhamdulillah gitu kan, atau udah senang gitu. Tapi kalau udah sesudah punya album sendiri, emang itu lebih dia atur gitu atau gimana sih? Iya, secara otomatis dapetnya lebih banyak, karena tadi kan gue bilang jadwal manggungnya jadi lebih banyak. Dan yang panggung-panggung yang gue manggung di situ kan sekarang udah bukan panggung yang dibayar pakai nasi kotak sih. Udah panggung udah ada sponsor, udah ada apa yang emang ada duitnya gitu. Jadi emang iya
ya jelas jauh beda sih, pendapatannya juga lebih banyak. Gitu. Udah dapat apa tuh kira-kira? Kan gitu kan. Ya masa udah punya ini terus manggungnya juga udah terkonsep, masa kagak dapat apa-apa? Udah punya apa sih kalau boleh tahu nih netizen? Kebeli mobil. Wih. Tapi second. Nah, tapi enggak apa-apa. Kak, mungkin dengan ini lebih semangat kalau teman-teman yang punya band itu jadi ngerasa oh kita lebih bisa berkreat nih mungkin Betul, kan. betul. Emang musikalitas itu kalau menurut gua pribadi sih ya kita emang nggak bisa stuck di situ-situ aja sih, iya kan, kita emang harus berkembang juga. Kalau artificial gimana Om Buar? Udah punya apa nih? Helikopter? Ya apa ya? Punya sepatu underground shoes. akhirnya kebeli juga. Jadi begitu dapat apa namanya duit dari label tuh langsung pada belanja tuh. Wih. Nah, advance ya? Apa? Advance dulu ya? Advance. Oh, iya. Nah, Dari terus reality kalau tuh. habis manggung nih kan, manggung udah ada budget. Nah, terus udah ada album, udah ada klip di TV. Fanbase-nya gimana sih era itu gitu loh. Kalau sekarang kan udah medsos nih, gua masuk medsos, bikin ini, bikin itu, ada di medsos. Nah, zaman itu untuk fanbase sendiri gimana sih? Misalnya taruh nih gua lagi senang sama artificial, dulu kan gua nggak tahu kan. Untung gua punya temen yang emang kenal sama anak-anak artificial. Akhirnya dikenalin. Nah, kalau buat yang nggak kenal, itu biasa gimana sih? Gimana bro? Nggak ada formulanya sih kalau Apa gitu. enggak maksud gue apa ada surat menyurat kah gitu kan Nah, nyampe iya, gitu surat atau menyurat. mailing list Benar, gitu. benar. Itu gimana cerita dong? Surat Cerita. menyurat sama mailing list. Surat kalau artificial memang banyak tuh kalau surat tuh. Iya. Itu ada ini nggak bagi-bagi apa namanya misalnya yang buat pribadi atau yang misalnya buat personil atau buat band gitu itu ada. Ada yang buat personil, ada yang buat band gitu. Itu dibalesin nggak? Kadang dibales, kadang kagak. Tapi balik lagi emang band gue tuh emang apa ya? Sembarangan gitu. Jadi gue akuin mungkin kayak banyak bukan fans ya, maksudnya kayak Haters. bukan haters, maksudnya kayak ya orang-orang yang suka sama artificial gitu, yang dari luar kota misalnya nelfon gitu ya, nelfon mau datang nih ke base camp artificial, datang, tapi begitu datang anak-anaknya pakai celana pendek, nggak pakai baju gitu kan, jadi kayak banyak ekspresi ya kok gini kayak gitu ya kayak gitu, maksudnya kayak nggak terlalu apa namanya ya, mungkin pada saat itu juga nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu kepikiran bagaimana nge-manage sebuah fanbase atau apa gitu. Jadi kayak udah kayak kita ya udah lu mau datang sini kita gini gitu apa adanya. Tapi di sisi lain kan kita harus mengapresiasi orang yang datang jauh-jauh gitu kan, mau ketemu Toto diperlakukannya seperti itu ya nggak ini juga sih. Kalau dari Junman kamu gimana? Kamu? Kalau Jovan Gangfu sendiri, gue bersyukur punya anggota band yang chick magnet ya. Iya sih ganteng-ganteng banget sih ya Allah. Si Wali, terus si Zendi, jadi yang nonton banyakan cewek. Itu gue dari bersyukur banget. belum rekaman juga udah kayak gitu. Jadi kita dulu tuh setiap hari Rabu kita, karena kita punya base camp yang studio, jadi studio rumah sih sebenarnya rumah tapi dijadiin studio seadanya lah. Jadi kita setiap Rabu, gue lupa antara Selasa atau Rabu kita selalu latihan seminggu sekali. Nah jadi alamat pun, jadi kalau kita di interview radio atau kita di interview majalah kita ngasih alamat. Jadi kalau mau surat atau mau nanya-nanya atau mau datang boleh tiap hari Rabu jam sekian kita latihan. Jadi kalau mau surat juga bisa, alamatnya ada di situ. Jadi setiap hari Rabu kita datang tuh tumpukan surat tuh udah sekarung di depan pintu. Jadi udah kan emang ada yang jaga kan. Ini Mas suratnya. Jadi macam-macam tuh, ada yang buat JFGF, ada yang buat Vicky-nya sendiri, ada yang buat gue, ada yang segala macam. Nah itu rata-rata sih kalau yang gue ya, yang buat gue balesin. Cuman karena lama-lama makin aneh-aneh sih isinya. Iya, betul. Ada yang waktu itu lagi zamannya PlayStation 1. Sampai Bang Kadawo waktu itu, pokoknya awalnya dia cerita dulu lah bla 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 segala macam. Iya, aku tuh lagi suka PlayStation tapi karena belum punya duit jadi nggak bisa beli, mau nggak Kadawo beli? Kayak gitu sampai ada cerita-cerita yang sedih lah segala macam. Dia cerita sampai 2 halaman. 2 halaman itu tuh apa, buku tulis tuh yang pendek. Baca terakhirnya gitu doang, kenapa saya suka sama Kadawo, karena Kadawo mengingatkan saya pada almarhum kakak saya karena mukanya mirip. Kayak gitu itu benar. Gue sampai bingung mau balas apaan. Gue cuma balas oh iya terima kasih. Tapi yang penting dibalas ya. Dibalas, sebagian besar dibalas, cuman ya
karena kadang-kadang kan gue balas sendiri pakai tulisan tangan kan. Zaman dulu kan gue nggak punya laptop, nggak punya komputer segala macam, jadi gue mau nggak mau tulis tangan. Sementara numpuk terus kan, lama-lama yang udah makin kesini udah nggak gue. Masih ada tuh surat-surat? Kayaknya kalau di rumah nyokap bokap gue masih ada deh. Cuman gue nggak tahu lupa taruh di mana. Di gue kayak ada beberapa tuh. Iya, masih nyimpen ya. Tempatnya dia itu Bobio gitu yang pengarsipannya bagus tuh. Terus eranya telepon kan, misalnya udah datang terus karena mau telepon. Nah itu juga udah mulai banyak tuh yang apa namanya, yang rada-rada psycho. Bener tuh. Iya, teleponin mulu terus. Aku baru habis mandi nih. Terus gimana dong? Akhirnya ya udah gitu kan, kayak kayaknya jengak juga ya lama-lama kayak gini gitu. Sering tuh, gue juga pernah waktu itu. Jadi ternyata ada yang tahu alamat rumah gue waktu itu. Gue masih tinggal di Pondok Kopi, rumah bokap. Berapa kali tuh, jadi mobil nih rame-rame isinya. Gue nggak tahu cewek cowok lah, pokoknya rame, suaranya rame. Manggil, dawo. Begitu gue keluar mereka kabur. Apaan sih gitu? Benar ya, muncul yang gitu-gitu. Yang aneh-aneh gitu, apaan sih? Kayak gitu-gitu. Nah terus kalau misalnya kita udah cerita nih tadi dari zaman awal kebentuknya band sampai tren itu masif kan, sampai akhirnya sempet lah jelek lah itu ya dengan ska itu yang dibikin ya anekdot yang aneh-aneh lah sama media label gitu kan, sampai ada pasti ingat lah Warudoyong kan gitu-gitu. Itu sempet ngerasa ini nggak sih, sempet ngerasa ganggu nggak sih kok sampai gini gitu? Dan sempet mau era-era mau ke, kalau dulu sih pasti nanggepinnya kayak wah apaan nih kok jadi kayak gini ya, jadi annoying gitu kayak semuanya yang tadinya bukan band ska beralih jadi band ska gitu kan. Orang Jamrut aja ada ska-nya Iya, dulu. Jamrut ada ska-nya. Pokoknya dulu rata-rata tahun itu berlisan pasti ada satu lagu yang Ada ska-nya, iramanya ska gitu. iya. Termasuk itu ya, termasuk apa namanya kompilasi apa sih yang lo sempat ikut tuh John Van Gangfu, Tribute to Kus Plus. Tribute Tapi to itu Kus Plus. tapi itu cuman yang ska gue doang. Hmm. Jadi emang yang lain sih emang itu tribute untuk Kus Plus kan, dan kebetulan kita dikasih kesempatan untuk bawain salah satu lagunya mereka, dan kita cari yang benar-benar nggak pernah dibawain orang. Emang kita juga bingung mau ngaransemen gimana kan. Lagunya mereka udah jadi gitu istilahnya kan. Mau diaransemen kayak apa juga ya udah jadi lagunya gitu. Kita nggak bisa aneh-aneh gitu. Ya udah akhirnya kita cari yang lagu yang benar-benar nggak pernah dibawain kayaknya itu lagu, sampai gue juga bingung nyanyi gimana nih. Kayak Apa gitu. sih waktu itu lagu apa sih? Ayah gue lupa itu judulnya, ntar lo cari aja di Tribute to Kus Plus. Tribute to Kus Plus. Baru tahu tuh. ada jadi Kalau Astaga itu bukan tribute. Astaga itu Lagu cover juga kan? lagu cover, jadi sering kita bawain kalau lagi latihan sebenarnya. Lagi latihan kita iseng-iseng suka bawain kan apa namanya cover lagu siapa gitu, sampai pas kita lagi latihan lagu itu ada orang labelnya. Waktu itu kita udah di label berikutnya, udah bukan di Sony. Kita di label keduanya itu adalah Pro Sound. Jadi pas kita lagi latihan mereka datang, terus pas dengerin lagu itu kan, udah ini juga masukin aja nih katanya, masukin aja. Ntar ngurus izinnya siapa? Udah kita yang ngurus izinnya ntar segala macam. Akhirnya ya udah dibikin, dimasukin di album, terus dijadiin single pertama. Gitu. Jadi setelah ska itu dengan hancur dengan apa namanya Image-nya. tren-tren image-nya itu ya, kalian pada ngapain aja sih sampai akhirnya nanti tumbuh lagi gitu, sampai akhirnya balik lagi gitu? Kalau gue sih kayak ya dulu sih mungkin nanggapinnya wah nih terlalu jadi apa dieksploitasi gitu kan, terus jadi Nora atau apa. Cuman ya setelah ngelewatin fase itu ya gue ngelihatnya ya ini sesuatu yang normal sih, karena sesuatu yang baru di Indonesia pasti di Atah ya. dieksploitasi, karena pas eranya emo pun sama Sama tuh. semua. Banyak band tau jadi emo. Iya, hit Lagu metal hit gitu ya. metal, Hit metal. semuanya hit metal, yang berhubung hit metal jadi hit metal. Oh ternyata sama aja. Bukan masalah ska atau apa gitu kan. Emang udah kondisi budaya di sini seperti itu. Iya, ketika kita deal sama satu apa Manajemen. label gitu, itu emang harus terima konsekuensi sih ya kalau kita nggak kuat kali gitu ya. Benar. Berarti udah masuk semua dilema-dilema itu pas sudah sampai era-era revival. Ini ada band-band baru berarti yang maksudnya Bang Do buat, Bang Boris buat, kayak Authentics, Boris Gatso. Iya.
Apa Easton yang sekarang? Itu sih baru sih. Oh baru sekarang. Itu Authentics gimana bang? Kalau gue tuh awalnya emang jadi setelah bikin Junpan Gangfu album kedua itu kan kita sempat kosong nggak ada manggung kan, ya udah deh kita bikin rilis album ketiga. mau coba bikin materi untuk album ketiga, cuman begitu brainstorming makin lama makin gak nyambung konsepnya gitu. Karena kan pada saat itu lagi skrimo-skrimoan ya, lagi ada tren-tren baru masuk itu gitu. pengen dibikin seperti RX Bandits ya kayak gitu kan. Nah gue nggak kena tuh kayak gitu, jadi gue lebih ke ya udah deh lo bikin aja dulu, ntar gue tinggal ngikut aja gitu. Cuman akhirnya jadinya vakum sampai akhirnya nggak jelas tuh vakum bener-bener vakum, nggak ada kontak sama sekali. Sampai akhirnya gue sempat kerja di distro waktu itu bikin sama si Arnold basisnya Authentics pada saat itu. Jadi waktu itu bikinnya Authentics pun ya propaganda aja. Jadi kita bikin namanya dulu di Authentics tapi membernya belum ada. Cuma gue berdua sama Arnold itu. Jadi gue bikin sama Arnold berdua, kita bikin band ska yuk, ayo kayak apa yang lebih ngeroots aja skanya biar lebih inilah, biar ada variasi. Oke, udah namanya ini Authentics. Sampai kita bikin flyernya di Authentics coming soon. Padahal belum punya member sama sekali. Mari kita akhirnya ya udah dari situ kita cari teman-teman yang seide yang pengen ikutan juga. Ya udah sampai akhirnya kebentuk Authentics. Gitu. Kalau Om Boris gimana? Nah, dulu gue justru aneh nih. Gue ngobrol sama Dawo justru pas di Sonovska di Jogja dulu tuh. Oh iya. Ya kan? Malah di Jakarta nggak pernah tuh artificial sama Gangfu yang sama bener-bener komunikasi interaksi itu nggak pernah. Nah justru pas di Sonovska kita ketemu ngobrol gitu kan. Nah akhirnya gue ketemu Dawo lagi 2005 ya pas gue megang satu band gitu ya. Gue megang satu band terus gue ke distro gitu kan, nawarin bukan naro. Nah gue ketemu Dawo lagi tuh di salah satu distro Elevate ya. Di Elevate tuh. Nah pas gue ketemu, wah dia dandannya udah root boy banget, beda dengan Dawo yang dulu gitu kan. Asli udah pakai Popeye gitu kan. Sepatunya masih dulu pakai sepatu apa lo yang iyalah itulah. Iya. Soalnya tebel. Ya underground. Bukan Crips apa? Masih pakai Crips dia gitu. Wah, gue makin root boy ini. Sebenarnya juga slacker gitu kan. Tuh ya udah, habis itu mulai intens tuh komunikasi tuh. Riz, gue mau bikin band baru nih. Mau siapa? Itu sama yang teman gue jaga distro. Mukanya ngeselin gue. Mukanya ngeselin banget gitu. Mukanya ngeselin. Iya. Terus sama siapa lagi? Belum lagi berdua. Tapi pas lu udah ngejalanin acara Return of the Root Boys itu baru akan. Oh, itu baru akan. Baru akan. Terus ya udah pas gue mulai ngejalanin ya gue ingat Dawo mau bikin band Authentics, akhirnya gue kontak lagi ya ternyata udah full personilnya. Gitu. Oh tadi lu mau join juga? Enggak. Maksudnya gue emang bikinin event si revival gitu aja. Gitu. Akhirnya Authentics main. Gitu. Nah terus sempet tuh kan collab bareng radio. Iya. Ayo, sempet kan? Gue sempat jadi additional Authentics juga dulu. Iya, ingat. Tapi gue kemabukan. Nggak selesai. Akhirnya nggak selesai kan gitaris. Untung Daninya nggak jadi absen ya, Daninya ikutan main gitu. Gue additional yang lagi angker. Mabukan. Tapi emang di radio itu emang apa sih yang terbersit di ide-idenya gitu loh. Nah, waktu itu jadi gue dapet tawaran dari salah satu. Itu lumayan pionir ya era itu ya. Stone College Radio tuh buat Stone College Radio ya. Buat radio streaming online. Dulu masih berapa paling? Tahu Ruru Radio udah ada atau enggak ya? Ya masih dikit lah gitu radio online. Terus gue kenal, terus gue ngajuin. Gue dong bikin ini program khusus Jamaican Sound. Ska-skaan gitu. Ya udah, oke. Mau siapa? Ada nih, gue nggak Dawo nih, ganteng deh pokoknya. Ganteng juga baru di radio. Masa ciplak aja. Oke, ya udah. Tapi emang radio gila itu, namanya juga Stone College. Iya. Gue sempat pantengin juga dulu. Iya, yang siaran juga sambil minum gitu kan. Kalau rekaman ya, kalau lagi siaran ya udah. Gue sama Dawo ya nganggur gitu. Nganggur nggak ngapa-ngapain.
Tapi emang itu lebih ke apa sih? Komunitas. Enggak, radionya emang lebih ke kita ngebalikin kali ya. Waktu emang lo berdua lebih ngebalikin ke ska itu Karena ke nggak ada platform wadah, yang ya. memang mengangkat si Ska. lagi dengan sound ini. Gitu. karena emang lagi banyak referensi juga mungkin ya kan, dan buat di spreading ke teman-teman yang dengerin gitu mungkin ya. Karena kita lihat juga kayaknya wah ini udah mulai ada movement lagi nih di skena gitu. Ya udah jadi apa? Jadi salah satu fasilitas lah. Lumayan ada Heavy Monster datang, gue interview di situ, gitu kan, terus band lokal gue interview di situ. Tapi emang impactnya emang kalau gua rasain emang misalnya bagus sih. Ke sononya pun banyak band-band ska yang emang lebih mantep gitu musikalitasnya gitu dari acara itu, karena emang kan Jadi tertrigger mereka untuk membuat karya. Ya, betul, Ya. betul. Karena kan referensi pada saat itu udah mulai kebuka kan, Iya. internet juga udah mulai masuk, Iya, macam benar. itu udah mulai gampang lah sekarang untuk cari-cari referensi gitu. Jadi mereka juga yang punya band udah makin ke-trigger lagi untuk bikin karya. Iya. Jadinya ya mereka kasih demo gitu kan, disetelin gitu. nah, habis itu baru tuh acara lo ya apa revival. Itu sebenarnya udah paralel tuh, revival udah jalan tuh. Oh, udah jalan. Udah jalan. Return of the Boy udah jalan. Nah, terus akhirnya kita bikin itu yang apa namanya, yang di Pondok Indah tuh. Nama kafenya. Gue lupa nama kalian. Yang malam tahun baru, Iya, loh. oh, The Hoy. The Hoy. Kan Lu datang kan masih sekali kan? ada kan main. Gila itu. Gua sengaja sih kagak mau nyebut sih. Gua tau pasti inget nih. Asli, itu udah kayak bukan Indonesia, men. Iya, Asli, iya, iya. waduh, gila skinhead, root boy gitu kan, udah settingan barnya juga udah kayak bule banget Iya, gitu kan. emang lebih dapet ya istilahnya, nggak kayak dulu lah skanya ya. Asli, Ya lebih, wah, itu udah benar-benar. lebih mantap sih. Salah satu mau gue kayak Mimpi nih, wah, nih. berkesan nih. Berkesan ya. Tahun baru dengan teman-teman gitu. Satu ini gitu ya. Itu dari mulai acara sampai selesai acara Singlong pas semua. singlong semua gitu kan, rame, padahal tempatnya kecil ya boy. Jumlah kecil. Kecil banget. Ya mungkin karena kecil jadi lebih akrab aja, lebih intim suasananya. intim. Iya. Masih Dan nggak ada keributan sama sekali. Nggak ada, Iya, mungkin nggak lebih ada. kesininya Nggak ada, lebih nggak ada. iya, udah lebih tertib lah ya Iya, teman-teman nggak ada ya. ribut sama sekali. Ya walaupun kadang-kadang belum beli tiketnya juga masih begitu Udah kan. itu gratis. Nggak Gratis, lebih ke free banyak. Ya, Itu gratis. Gratis. Makanya rame banget. Aneh banget. Wah, asli dorong banget. Nah, itu pecah tuh 2000 berapa? 2009. 2009. Itu bukan itu tahun baru 2009 ke 2010 kan? Apa 2008 ke 2009? 2008 2009 Iya. ya. Soalnya 2010 kan kompilasi tuh. Itu belum ada kompilasi tuh. Oh iya, benar. Nah, itu salah satu yang berkesan tuh menurut gue tuh. Terus ini dari Artificial sama Junfan Gangku ada jadi apa? Collapse kaos. Itu jadi beneran jadi ada. Ada beneran. Ada. Baru mau rilis ya. Udah ya? Lagi proses Oh, lagi produksi. proses. Oh. Kan kemarin terakhir batas PO-nya ya? PO-nya itu tanggal berapa Oktober gitu. Pokoknya awal-awal Oktober kemarin. 2 hari lalu ya kalau nggak salah ya? Sekarang lagi produksi kayaknya, proses produksi. Ada kayaknya kalau lihat dari situ mungkin ada nggak sih kans kalian tuh buat ini lagi, buat balik lagi gitu, Junfan Gangfu balik lagi dengan personil yang sekarang, atau Artificial balik lagi dengan personil yang sekarang yang udah aki-aki gitu ya. Aki-aki sih, dia udah aki-aki semua. Tapi gua kalau melihat personilnya Artificial Life, istilahnya maksudnya masih banyak yang aktif gitu. Maksudnya kalau dibanding sama personil Junfan Gangfu ya, kalau personil Junfan Gangfu kan yang aktif bisa dihitung lah. Maksudnya yang kita sekarang masih lihat masih ngeband lah. Nah, semuanya kalau Artificial Life kan masih banyak yang aktif. Mungkin kalau dari Junfan Gangfu sendiri effortnya agak lebih besar tuh untuk ngumpulinnya lagi gitu, untuk bikin chemistry-nya lagi gitu. Mungkin kalau untuk tadi bilang misalnya kaosnya collab, mungkin bandnya bisa collab ya, mungkin bisa aja sih, cuman ya itu udah effortnya banyak nih. Harus ada trigger yang benar-benar. Iya, harus ada trigger banget gitu. Nah terus sampai mau apa ya, bikin dokumenter ya rencananya. Sempat Ya kebetulan emang ada tawaran. gaung-gaungnya tuh sempat ada tuh mau bikin dokumenter. Sebenarnya medsos official juga. sih nggak ada rencana mau bikin dokumenter, nggak sama sekali nggak kepikiran. Gitu. Kepikiran. Buat apa juga? Menurut gue kayak
arsip juga nggak punya gitu kan. banyak, cuma masih pada disimpan aja. Ada Ntar aja dulu, ntar aja dulu keluar Kalau di ini. internal sih nggak ada pan, Internal nggak nggak ada, dikit banget gitu. Terus tahu ya dapet tawaran, ada yang mau bikinin dokumenter. Terus ya udah gue sharing kalau kondisinya artificial kayak gini gitu, nggak ada arsipnya ya. Akhirnya muncul ide untuk bikin poster itu. Kalau kalian punya arsip tentang artificial life bisa di-share ke kita gitu. Irfan Gangfu nih, ada nggak sih? Padahal perjalanannya panjang juga Asli. nih sama kayak artificial kan? Asli. Ada nggak sih sempet mau bikin video perjalanan kalian artificial apa Irfan Gangfu dari awal sampai Materinya banyak. Materinya Materinya banyak. Maksudnya kayak foto atau video banyak. Cuman ya itu masalahnya adalah karena pengarsipannya jelek, jadi kita nggak tahu tanggal-tanggalnya, tahun-tahunnya kita nggak tahu, jadi cuman berdasarkan ingetan aja ini kapan gitu. Gimana Bang, lu pernah jadi DJ abang? Iya, DJ-nya sih nggak jauh-jauh dari Ska-ska. American Sound juga ya, Oh. maksudnya lebih ke ya ska-skaan dari koleksi sama referensi yang gue punya aja gitu. Jadi emang gue putar di situ. Main CDJ gitu? CDJ. CDJ. Itu tahun berapa tuh? 6. 2006. Ya 2006. Gue apa? Paling paling depan. Iya. Di depan meja DJ. Aku pernah bareng sama dia loh jadi DJ loh. Ada playernya. Oh iya. 2006 kayaknya di bawah itu. Yang pas di 2005. Ya 2005. Iya, 2005. Belum ada otentik juga kan itu. Iya, iya. Belum. Itu masih gimmick-gimmicknya otentik. Pokoknya Dulu era namanya masih DJ Roots. Iya, DJ Roots. DJ Akar. Iya. DJ Jakar. Akar. Lu juga sama Bang? Mainnya? Gue karena emang waktu itu Dawo kedua nih. Hmm. Dawo sama tim Reverse Island dulu ya. Ah. Ya Reverse Tim Island. Reverse Island, terus gue kenal sama mereka. Nah, akhirnya ikut-ikutan aja. Oh. Tuh. Jamie Riz, Johnson oh, juga. ada apa namanya Reverse Island mau bikin acara, lu main ya Riz? Oke, sih. Yang penting pakai CDJ doang kan. Iya, Udah pakai CDJ aja puter-puter gitu. Back to back sama Dawo. Sama Hadi juga kan Iya. Sempet gak sih kepikiran mau jadi DJ lagi gitu? Sempet gak sih ada pikiran kayaknya seru nih DJ-an gitu. Ada yang lebih handal. Iya. Udah ada ya. Iya, materinya lebih banyak. Minder kalau gue sekarang. Asli. Ngeband aja lah kalau gitu lah. Kalau di JWNM gue mau. Jadi Nggak, maksudnya main-main gitu lagi gitu kayak dulu ya. Sekarang sih kalau buat gue sih ya musik ya just musik lah ya. Mau peduli dia bawa ini atau bawa itu, yang penting kita buat seneng-seneng bareng lagi aja, ketemu lagi kayak dulu, ngumpul lagi. Kalau buat bareng-bareng. sekarang kayaknya iya lah ya. Iya. Santai-santai gitu. masalahnya kan kapan berakhir nih? Pandemi ini sialan. Asli. Gak berasa udah mau setahun. Iya, umur kita aja. Umur, pikiran. Ini berarti next kalau setelah pandemi udah kelar, dari Bang Dao, dari Junfan Gangfu atau Authentics, itu apa next projectnya? Iya, mungkin yang pasti kan kita event belum tahu nih, event off air ya, maksudnya event off air kan, karena gue sebagai musisi gitu atau sebagai vokalis, gue lebih nyaman manggung ada crowdnya dibanding gue manggung virtual atau manggung online. Gue nggak dapet Kurang. gregetnya gitu, maksudnya ya kurang aja menurut gue gitu. Gue rindu banget manggung untuk di depan crowd gitu, kayak gitu. Pengennya sih ya begitu ini pandemi kelar ada event gue bisa manggung ya hajar lah. Hajar terus. Pasti orang juga kangen kan, maksudnya orang pengen lihat orang manggung, udah lama nggak lihat Iya, manggung live gitu senang. kan. Pasti pengen gitu. Kalau Gitu Bang aja sih. Boris gimana? Semuanya sama Istonnya juga. Kayak kalau gue karena emang yang tadi Dawo bilang yang masih banyak personil artificial yang masih aktif di musik, ya so far sih sekarang masih aktif aja di musik. Terus artificial juga kan ada rencana mau bikin apa namanya materi baru tuh. Ya sebenarnya sih yang jadi triggernya adalah dengan kondisi sekarang kan kayak semacam tamparan ya buat kita ya. Itu kayak lo nggak bisa mengandalkan pendapatan dari institusi, dari korporasi gitu. Di saat korporasi lo belangsak, lo ikutan belangsak. Jadi pemikirannya adalah gimana caranya yang masih kita potensi yang masih kita punya bisa kita kembangkan nih, siapa tahu bisa jadi apa namanya menghasilkan keluarga. Jadi awalnya seperti itu sih. Tuh, jadi ya wis lah, coba aja maksudnya siapa tahu kita niatnya sih berkarya aja tetap berkarya. Terus kalau misalnya emang ini bisa menjadi sebuah kelanjutan, ya nggak apa-apa jalanin terus.
ya bikin scene ini tetap bergairah lah. Yoi. Ya. Salah satunya juga itu. Kita Terus juga untuk apa namanya untuk ini kan kalian nih, kalau buat gua mungkin beberapa teman-teman juga sependapat lah mungkin ya. Kalian ini kan living legendnya di ska 90 ya kan. Nah, untuk teman-teman yang lagi pada semangat ngeband dan udah mulai kendor, itu ada nggak sih apa sih kayak ya kayak kata-kata semangat lah, maksudnya Jangan. jangan loh. Wejangan buat regenerasi. Vintage banget sih. Oke, ya pokoknya seperti tadi Bang Boris bilang, kalau ini jadiin tamparan kan, maksudnya pandemi ini, maksud gue lebih ke pembelajaran sih, maksudnya lo sekarang lebih banyak di rumah kan, pasti lebih banyak di rumah, itu kesempatan sih sebenarnya, kesempatan untuk lo berkarya, maksudnya lo lebih banyak waktu untuk bisa lebih berkreasi gitu, dengan lo di rumah aja misalkan lo jadi banyak waktu untuk nyari referensi, atau lo bisa bikin lagu atau apapun itulah, maksudnya lo nggak harus dengan ngeband, atau ya pokoknya lo mungkin bisa melakukan sesuatu, atau lo bisa mempelajari skill baru, misalkan kayak gue bikin nasi uduk. Iya, kan, maksudnya banyak waktu gitu, banyak waktu yang bisa lo lakukan untuk tetap berkarya, nggak cuman dari ngeband aja, mungkin ya lo bisa nyoba ngedit film kayak, atau ngedit video atau apalah, misalnya lo bikin apa, ya itu dijadiin kesempatan aja gitu sih. Apa sih nama ininya? Medsosnya? Iya. Itu usaha Nasduk. Kedai_Banggo. _Banggo. Di order. Iya. Di lihat-lihat dulu aja, lihat dulu. Kalau orangnya baik kok, ganteng lagi. Cuma anaknya satu. Tapi yang jualan gininya. Kalau Bang Boris gimana? Kalau konteksnya ke apa namanya musisi yang membawakan musik ska, ya kalau menurut gua lebih apa ya, lebih memikirkan bagaimana mengangkat musik ska ini ke level yang lebih bisa disetarakan dengan musik-musik yang ada di industri yang lain gitu ya. Jadi harapannya sih kayak udah nggak ada lagi tuh kayak ini band ini musik ska ya, kayak lo kayak ngundang Malik atau ngundang band-band lain gitu ya, misalnya ngundang Malik atau Seringai, nggak pernah ini musiknya R&B ya, ini musiknya metal ya, tapi kalau ska pasti ini musiknya ska ya. Iya. Ya kan, menurut gue ya kita udah bisa ada di level seperti itu, dan orang juga menganggap memang musik ska itu udah memang benar-benar musik pada layaknya, pada umumnya gitu ya. Dan memang kalau bisa ada sense of responsibility-nya, lo bertanggung jawab dengan musik yang lo bawakan. Mantap. Gak sekedar-sekedaran doang ya, yang penting Iya. suka-sukaan doang. Nah, sekedar doang, yang penting senang-senang orang joget, jet. Udah cukup. Oke, mungkin segini aja ya obrolan kita sama Bang Boris dari Artificial, sama Bang Dawo juga dari Junfan dan Fu. bukan kedai Banggo. Dari Junfan Ganggu dan Authentics. Sampai ketemu di Ngopis edisi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Oke? Sampai ketemu di edisi berikutnya. Yuk, Bang Dawo, thank you. Thank you ya. Bang Boris, Thank you, Bang. thank you. Thank you.